Saatnya kita akan memasuki segmen ketiga. Pada segmen ketiga ini, kita akan membahas isu-isu aktual dan faktual seputar Kabupaten Dompu. Hadirin pemirsa dan pendengar sekalian yang saya hormati, saya akan menjelaskan aturan main pada segmen ketiga ini. Yang pertama, kita akan awali segmen ini dengan mengambil undian untuk kode tayangan dan pertanyaan. Nanti ada petugas yang mendatangi masing-masing pasangan calon untuk mengambil undian. Di undian yang akan kami berikan atau dipilih oleh bapak-bapak, itu ada 4 kode, yaitu kode A, kode B, kode C, dan kode D. Kode A itu terkait dengan pendidikan, B itu terkait dengan kesehatan, C itu terkait dengan ekonomi, dan kode D itu terkait dengan birokrasi. Misalnya, kalau pasangan calon nomor urut 3 misalnya mengambil kode A, maka tayangan yang akan tampil itu adalah tentang pendidikan. Setelah sama-sama menyaksikan tayangannya, lalu saya memberikan pertanyaan yang terkait dengan tayangan itu. Setelah itu baru saya berikan kesempatan pada masing-masing pasangan calon untuk menjawabnya. Bisa dimengerti? Baik. Kesempatan untuk mengambil undian kode tayangan dan pertanyaan kami berikan kesempatan kepada pasangan nomor urut 3. Kepada petugas dipersilakan membawa box undian. Silakan dibuka. Silakan dibuka dan diperlihatkan pada hadirin dan penonton. Ya. Baik. Karena pasangan calon nomor urut 3 mengambil kode tayangan dan pertanyaan A, berarti kita akan menayangkan cuplikan atau visualisasi yang terkait dengan pendidikan. Mohon diperhatikan, terutama pasangan nomor urut 3. Kita saksikan mulai dari sekarang. Pendidikan adalah sarana mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana cita-cita bernegara yang diatur dalam konstitusi. Pendidikan yang ideal mensyaratkan beberapa hal, di antaranya adanya sistem dan regulasi yang baik, infrastruktur yang memadai seperti gedung sekolah, ruang laboratorium yang representatif, dan fasilitas penunjang lainnya. Adanya tenaga pendidik yang profesional, dan tentunya siswa-siswi yang memiliki tekad untuk terus belajar, mengembangkan potensi diri dan berprestasi. Oleh sebab itu, pendidikan sebagai sesuatu yang sangat mulia harus mendapatkan porsi yang lebih, baik dari segi kebijakan maupun dari segi penganggarannya. Kita menanti apakah bupati dan wakil bupati yang terpilih nanti berani mewujudkan porsi. Baik, itulah visualisasi dan tayangan yang terkait dengan pendidikan. Dalam tayangan tadi, itu adalah potret ideal satu pendidikan. Dan kita tentunya sepakat bahwa pendidikan itu menjadi unsur yang penting bagi kemajuan dan perkembangan suatu daerah, termasuk Kabupaten Dompu.
bila pasangan calon nomor urut 3 terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, langkah dan kebijakan apa yang akan Anda ambil untuk mewujudkan dunia pendidikan yang ideal seperti daya payangan tadi? Waktu Anda menjawab selama 180 detik mulai dari sekarang. Undang-Undang 32 tahun 2014 tentang pemerintah daerah ada 8 perubahan mendasar yang dirubah oleh Undang-Undang kedua. Salah satu adalah inovasi daerah. Kepala daerah punya kewenangan diskresi untuk mengatur pendidikan di daerah. Artinya apa? Kendala pendidikan kita selama ini tadi kita lihat dari sisi prasarana dibandingkan dengan luar negeri. Pertama, Undang-Undang tentang pendidikan nasional sudah memberikan penetapan 20% dari total APBN. Insya Allah kalau pasangan nomor 3 nanti kami akan menuju ke angka 20% maksimal. Itu satu. Nah kedua, dari sisi sarana prasarana kita lihat tadi, kita bandingkan. Nah artinya kita juga fokus untuk meningkatkan sarana belajar mengajar. Kemudian yang ketiga, dari mutu kami lihat distribusi guru. Setelah kami lakukan hampir 2 bulan kampanye ini, keluhan masyarakat rata-rata di desa-desa itu guru GTT yang banyak, PNS-nya hanya 1-2 orang. Rupanya itu semua terkonsentrasi di kota. Ini juga kami akan rubah semua itu, kami akan distribusikan di seluruh desa. Karena apa? Kualitas pendidikan desa kita harus tingkatkan sesuai dengan jargon kita, bangga bangun desa. Dari beberapa masalah yang sebenarnya kami tahu, di antaranya adalah distribusi yang tidak merata pada setiap sekolah dan di berbagai jenjang, tidak terpenuhinya kuota kebutuhan guru PNS pada setiap jenjang pendidikan. Ini menyebabkan bahwa besarnya kontribusi guru tidak tetap kepada semua sekolah-sekolah dasar maupun menengah dan lainnya. Kami melihat bahwa kontribusi guru tidak tetap 80% ini perlunya diberikan insentif atau gaji bagi mereka karena mereka sudah berjasa di dalam dunia pendidikan. Jika kita mengacu kepada undang-undang, bahwa undang-undang sudah mewajibkan bahwa anggaran pendidikan melalui anggaran pendapatan daerah itu diwajibkan 20%, maka itu pun harus kita lakukan demi meningkatkan atau demi pendidikan yang berkualitas. Strategi yang kami ambil nantinya adalah di mana kita melakukan pemerataan dan penempatan guru yang tidak berimbang diakibatkan oleh manajemen mutasi yang buruk di setiap dekade pinjaman daerah. Beberapa alasan klasik sehingga menimbulkan manajemen mutasi yang buruk antara lain mutasi mengedepankan kepentingan pribadi, itu tidak boleh lagi terjadi. Yang kedua, mutasi mengedepankan kepentingan politik atau kebutuhan kelompok tertentu. Nomor 3, itu tidak boleh terjadi. Inilah beberapa permasalahan-permasalahan tentang pendidikan kita di Kabupaten Dompu. Sarana prasarana, ruang-ruang sekolah harus kita lihat berdasarkan berapa jumlah siswa yang tepat nantinya dia. Demikian, terima kasih. Hadirin pemirsa dan pendengar sekalian yang berbahagia, tiba saatnya untuk pasangan calon nomor urut 4 untuk mengambil undian. Pada petugas segera mengantarkan box undian di hadapan pasangan calon nomor 4. Silakan dibuka dan diperlihatkan pada seluruh hadirin. Birokrasi, bahwa ahlinya ita jadi 4. Ya, pasangan calon nomor 4 mengambil kode tayangan dan pertanyaan D. Berarti kami akan menayangkan visualisasi yang terkait dengan birokrasi yang baik dan bersih, atau pemerintah yang baik dan bersih. Kepada pasangan calon nomor 4,
Mohon menyaksikan cuplikan visualisasi berikut ini. Dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari birokrasi yang merupakan salah satu alat utama dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Birokrasi berfungsi menerjemahkan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan publik, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Masih buruknya pelayanan birokrasi, masih ada birokrasi yang tidak memahami tugas pokok dan fungsi, birokrasi yang hanya datang dan pergi mengisi absensi, birokrasi yang korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan potret buruk birokrasi kita saat ini. Maka tentu reformasi birokrasi harus kita lakukan sebagai upaya mendorong penguatan birokrasi yang profesional dan berkualitas demi terwujudnya pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Iya. Baik, itulah tayangan yang terkait dengan birokrasi. Intinya adalah setiap daerah menginginkan adanya pemerintahan yang baik, birokrasi yang bersih. Pertanyaannya adalah, bila pasangan calon nomor 4 terpilih menjadi bupati dan wakil bupati untuk periode 2016-2021, apa yang akan dilakukan untuk menata birokrasi itu menjadi birokrasi yang bersih dan baik? Waktu untuk menjawab selama 180 detik dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Birokrasi adalah inti daripada pemerintahan. Dalam sistem demokrasi kita harus menguasai aturan, mulai dari rekrutmen, pengangkatan pegawai, pembinaan pegawai, pengangkatan dalam jabatan, disiplin, dan terakhir adalah kesejahteraan pegawai. Kalau 5 hal ini kita kuasai aturannya, maka insya Allah birokrasi akan terbit dengan sendirinya bersih dan baik. Kita mulai dengan rekrutmen. Rekrutmen harus didasarkan pada formasi dan besetting. Kita harus tahu besetting tiap-tiap organisasi, tiap-tiap instansi. Kalau tidak kita mengetahui perjenis ijazah apa yang ada pada itu. Tidak boleh terjadi bahwa pengangkatan pegawai seorang sarjana kehutanan untuk menjadi kepala perikanan. Tidak boleh terjadi seorang sarjana hukum diangkat untuk menjadi kepala dinas kesehatan. Tidak boleh terjadi seorang berpendidikan perikanan tapi diangkat menjadi kepala perhubungan. Harus sesuai dengan pendidikannya. Kemudian dalam pembinaan kepegawaian. Dalam pembinaan kepegawaian itu ada namanya DUK, daftar urut kepangkatan. Tidak boleh terjadi seorang yang berpangkat rendah membawahi yang berpangkat tinggi. Tidak boleh terjadi orang yang tidak pada profesinya, pada pendidikannya diangkat dalam bidang kerjaannya. Tidak boleh terjadi orang yang eselon rendah menjadi pejabat pada eselon tinggi. Tidak boleh terjadi itu. Yang paling utama, setiap pengangkatan pejabat tidak boleh ada istilah uang. Tidak ada istilah saudara. Harus berdasarkan DUK. DUK itu daftar urut kepangkatan. Siapa yang berpangkat tinggi itu diberikan prioritas untuk menduduki suatu jabatan. Dan kesejahteraannya otomatis diberikan pada di situ. Tidak boleh orang yang berpangkat rendah diangkat menjadi seorang kepala yang eselonnya lebih tinggi. Tidak boleh
Ya, Udah waktu. waktunya Terima kasih. sudah habis. Kesempatan ketiga kita akan berikan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk mengambil undian kode. Kita menaikkan disipliner reward Cipraka. Silakan dibuka dan ditunjukkan kepada B. Baik, hadirin pemirsa dan Silakan. pendengar sekalian, pasangan calon nomor urut 1 telah mengambil kode tayangan dan pertanyaan dengan kode B. Nomor 2 kesejahteraan. Berarti kepada pasangan calon nomor urut 1 kita akan menayangkan video atau visualisasi yang terkait dengan kesehatan. Kita saksikan bersama tayangan berikut ini. Kesehatan adalah hak fundamental setiap warga negara yang telah diatur dalam konstitusi. Karena itu, setiap individu berhak memperoleh perlindungan kesehatannya. Sebagai suatu hak yang fundamental, dia tidak boleh tercabut, terkebiri, dan dilalaikan oleh siapapun, termasuk pemerintah. Persoalan air bersih, sampah yang masih kita saksikan berserakan di mana-mana, pasar tradisional yang masih belum ditata dengan baik, sanitasi lingkungan yang belum memadai, kesehatan ibu dan bayi, pelayanan rumah sakit yang masih jauh dari harapan pasien merupakan persoalan yang tengah kita hadapi saat ini. Persoalan tersebut harus segera dicarikan solusi oleh rejim yang terpilih nanti, agar kesehatan bukan menjadi barang langka di negeri Nggahi Rawi Pahu tercinta. Baik, kepada pasangan calon nomor urut 1 tadi telah disaksikan bagaimana potret kesehatan antara lain di kabupaten ini. Bila Anda nanti terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, kebijakan apa yang akan Anda ambil untuk meminimalisir problem-problem kesehatan yang ada di kabupaten ini? Karena persoalan kesehatan itu adalah urusan wajib pemerintahan dan kebutuhan dasar rakyat Kabupaten Dombo. Itu pertanyaannya. Saya mohon untuk dijawab selama 180 detik mulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Masalah kesehatan adalah menyangkut